Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap? Bagaimana ya sikap doa yang baik? Oke, duduk yang tenang, kemudian tangan diletakkan di dada ya nak ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak TK Bina Kasih yang terkasih. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Selamat pagi, kita berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa marah, buat apa marah itu tak ada gunanya. Ayo anak-anak, siapa yang tadi pagi sudah marah-marah? Wah, marah-marah kepada mama. Karena apa? Karena dibangunkan. Wah, tidak ada ya. Semua anak Bina Kasih pasti sayang kepada mama papa. Jika mama membangunkan kalian pagi-pagi, tujuannya sangat bagus supaya kalian dapat segera mandi. Kemudian sarapan yang sudah disediakan oleh mama dan duduk manis di depan laptop ataupun HP. Kemudian melihat pembelajaran dari Bu Guru dan jangan lupa mengerjakan tugas anak hebat. Bisa ya? Aduh, panas sekali nak hari ini. Aduh, butuhin memegang apa ini? Kipas. Kemudian butuhin memakai kacamata hitam karena butuhin sedang ada di luar nih nak. Aduh, panas sekali ya. Apakah di tempat kalian juga merasa gerah ataupun panas? Atau mungkin ada yang berkeringat? Nah, ini karena butuhin akan mengajak kalian nak untuk lebih mengenal musim apa? Musim kemarau. Jika hari yang lalu kalian sudah belajar bersama Bu Siti, belajar tentang musim hujan, betul. Lalu hari sebelumnya bersama dengan Bu Asri, kalian mengenal berbagai macam musim. Diajak Bu Asri jalan-jalan ke luar negeri ya nak. Wah, seru sekali. Pasti kalian sudah mengerjakan tugas ya semuanya. Nah, bersama Bu Tuin kalian akan belajar tentang musim kemarau. Wah, ada yang tahu musim kemarau itu seperti apa? Bu Tuin akan menceritakan ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah ketika musim kemarau matahari sangat cerah nak, cuacanya sangat cerah dan sinar matahari menyengat ya nak ya. Udara menjadi apa nak? Menjadi panas. Kemudian seperti Bu Tuin yang rasakan saat ini nak, sangat gerah. Jadi Bu Tuin menggunakan kipas ya nak ya, karena kipas bisa membuat lebih nyaman. Dengan mengipaskan seperti ini, Bu Tuin merasa nyaman nak. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah ada di beberapa tempat atau wilayah tanah-tanah ada yang retak karena terkena sinar matahari yang panas. Kemudian nak, yang jelas terlihat seringkali ketika musim kemarau datang adalah pohon-pohon daunnya berjatuhan ataupun rontok. Nah,
kemudian ada juga yang sumber airnya mengering. Nah, apalagi ya nak ya ciri-ciri dari musim kemarau? Tentu saja hujan jarang atau bahkan tidak akan datang nak. Jadi udaranya sangat panas ya nak ya. Nah, itu tadi mengenai ciri-ciri musim kemarau. Berbeda ya dengan musim hujan yang kemarin diterangkan oleh Bu Siti. Jika musim hujan bisa setiap saat datang hujan ya nak ya. Bisa sehari datang beberapa kali. Berbeda dengan musim kemarau. Musim kemarau mungkin beberapa bulan akan tidak turun hujan. Nah, itu mengenai ciri-ciri dari musim kemarau. Nah, anak-anak hebat, sekarang Bu Tuin akan menceritakan bagaimana ya di Indonesia bisa terjadi musim kemarau ya. Nah, ada yang penasaran? Begini ceritanya. Anak-anak hebat, ayo kita cari tahu mengapa ya di Indonesia ada musim kemarau. Nah, anak-anak, di Indonesia ada musim kemarau karena adanya angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam keadaan ini, angin muson membawa hawa panas yang berasal dari gurun-gurun yang ada di benua Australia kemudian bergerak melewati Indonesia ya nak ya. Nah, angin muson ini merupakan angin yang berubah arah setiap setengah tahun ya nak. Angin muson ini muncul karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan selatan nak. Nah, musim kemarau di Indonesia pada umumnya terjadi pada bulan April sampai bulan September ya nak. Nah, sekarang Bu Tuin akan mengajak kalian nak untuk mengetahui kegiatan apa saja yang bisa dilakukan ketika musim kemarau datang. Wah, pasti kalian senang sekali ya, karena cuaca sepanjang hari ketika musim kemarau datang akan cerah nak. Pagi hari kalian dapat berjemur di bawah sinar matahari yang hangat. Kemudian siang sore tidak akan terjadi hujan karena musim kemarau ya. Nah, kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika musim kemarau sangat banyak sekali nak. Kalian siang hari atau pagi hari bisa bersepeda di sekeliling rumah. Kemudian mungkin anak-anak ada yang bermain layangan bersama kakak ataupun teman-teman. Karena ketika musim kemarau akan banyak kita temui angin sepoi-sepoi, terutama di sore hari. Bu Tuin sering loh ketika musim kemarau melihat di depan rumah Bu Tuin ada sawah. Nah, anak-anak di sekitar rumah Bu Tuin sering bermain layang-layang. Wah, seru sekali. Bu Tuin juga ingin loh kapan-kapan bermain layang-layang. Kemudian ketika musim kemarau, saat yang pas untuk kalian berwisata ke pantai nak. Kalian bisa bermain-main sepanjang hari di tepi pantai. Anak hebat, betul sekali. Nah, kemudian Bu Tuin akan mengajak kalian nak untuk mengetahui manfaat-manfaat apa yang didapat ketika datang musim kemarau. Nah, pada musim kemarau ini Pak Tani biasanya sangat senang nak. Karena apa? Karena Pak Tani bisa menjemur padi sepanjang hari karena tidak hujan ya nak ya. Kemudian
Pak nelayan juga akan sangat senang karena bisa menjemur ikan hasil tangkapannya untuk dibuat ikan asin. Siapa yang suka ikan asin? Bu Twin suka loh nak. Nah, kemudian pembuat kerupuk, wah pasti juga sangat senang karena mereka akan dapat menjemur kerupuk jika musim hujan. Mereka bisa membutuhkan berhari-hari untuk mengeringkan kerupuk. Tetapi ketika musim kemarau datang, mungkin beberapa jam saja kerupuk yang mereka jemur bisa langsung kering nak. Begitu juga dengan petani garam yang ada di pantai-pantai nak. Petani garam memanfaatkan sinar matahari untuk menjadikan garam-garam cepat kering. Tentu saja jika cepat kering, bapak-bapak petani garam akan cepat untuk memanennya kemudian menjualnya. Anak hebat, betul sekali nak. Tetapi ada hal-hal yang kurang baik ya nak jika musim kemarau datang sangat panjang atau berkepanjangan di daerah-daerah tertentu yang dekat dengan kita, contohnya Gunung Kidul mungkin akan mengalami kekeringan seperti yang Bu Twin contohkan tadi. Ciri-ciri musim kemarau ada juga yang sumber air menjadi kering. Jika musim kemarau datang berkepanjangan, waduh pasti akan sangat sulit ya untuk orang-orang di daerah tertentu mencari sumber air. Bu Twin sedih. Makanya nak, banyak di daerah-daerah seperti Gunung Kidul membangun tanggul-tanggul air. Ketika musim hujan mereka menampungnya. Nah, ketika musim kemarau dapat digunakan. Betul sekali. Ada yang masih ingat dengan pesan yang dibawakan oleh Miss Hani beberapa waktu ketika upacara? Betul, kita harus menghemat air. Dengan apa? Dengan hal-hal yang kecil saja. Ketika kalian sudah selesai cuci tangan contohnya, ayo segera matikan keran agar tidak terus mengalir dan membuang air. Betul sekali. Kemudian ketika kalian gosok gigi sudah selesai berkumur-kumur, ketika kalian menggosok gigi matikan keran airnya, kemudian hidupkan lagi ketika kalian membutuhkan ya anak hebat. Kemudian mama juga bisa menghemat air, memanfaatkan sisa mencuci beras untuk menyiram tanaman yang ada di depan rumah. Seperti itu ya. Hal-hal yang baik yang bisa dilakukan ketika musim kemarau datang anak hebat. Nah, Bu Twin mempunyai pesan nak, ketika kalian sedang bermain-main di luar saat musim kemarau, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan ya anak hebat? Nah, ketika musim kemarau datang, udara akan terasa panas ya nak. Pakailah baju yang mudah menyerap keringat, sehingga ketika kalian beraktivitas, berlari-lari, mengejar layangan contohnya, atau bersepeda, kalian akan nyaman. Dan jangan lupa ketika sudah basah dengan keringat, ayo segera pulang dan minta bantuan mama untuk mengganti baju. Betul sekali. Nah, biasanya nak, saat musim kemarau datang akan banyak angin ya nak ya. Nah, itu sangat berbahaya untuk mata kalian ya. Nah, seperti Bu Twin ini nak, jika sedang ikut mama naik motor kemana saja, nah ada baiknya kalian memakai pelindung mata. Betul sekali. Nah, jangan lupa juga memakai topi. Tetapi Bu Twin tidak memakai topi ya ini ya. Ketika kalian sedang main-main di luar rumah, saat cuaca sedang panas-panasnya, ada baiknya kalian memakai topi karena akan melindungi kepala kalian dari sengatan sinar matahari. Sudah lebih jelas ya tentang musim kemarau. Sudah banyak sekali yang Bu Twin jelaskan hari ini. Pasti pengetahuan kalian semakin bertambah. Nah, ketika ada belajar seperti Bu Twin hari ini, pasti ada tugas juga loh nak. Tugasnya sangat menarik.
Ayo kita bernyanyi. Tirukan nyanyian Bu Guru yang berikut ini ya nak ya. Nah, anak-anak, sekarang giliran kalian. Nah anak-anak hebat, sudah melihat ya contoh dari Bu Tuin. Jangan lupa kirimkan video ketika kalian bernyanyi. Boleh bernyanyi seperti Bu Tuin, menggunakan kacamata atau topi. Boleh juga berkipas-kipas ya anak hebat. Nah, Bu Guru tunggu tugasnya. Nah, sudah banyak sekali yang kita pelajari hari ini. Sekarang Bu Tuin akan menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ayo ambil sikap yang baik. Bagaimana? Duduk yang manis, tangan diletakkan di dada. Kita mulai berdoa ya. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak hebat, berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu makan makanan sehat, minum air putih yang cukup. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye.